Sebelum nonton video ini, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari Zamzam Zainuddin Channel TV. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para subscriber, para penonton channel YouTube Zamzam Zainuddin Channel TV. Senang sekali saya dapat menjumpai Anda kembali di sini di channel YouTube Zamzam Zainuddin Channel TV. Oke sahabat, para subscriber, para penonton channel YouTube Zamzam Zainuddin Channel TV. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membuat sebuah video yang berkaitan dengan diri saya yang merupakan seorang penyandang tunanetra low vision ringan ya. Di sini saya ingin membuat sebuah video tentang teori dan praktek bagaimana seorang penyandang tunanetra low vision bisa melihat objek ya, objek seperti benda ataupun tulisan ya. Tapi di sini kita tidak akan fokus ke benda ya. Kalau benda kan itu paling bisa diukur dari jarak meter teman-teman ya. Saya mungkin akan fokus ke tulisan. Jadi intinya nanti yang akan saya bahas itu adalah yang pertama melihat tulisan, yang kedua adalah melihat jarak objek teman-teman ya. Jarak kita ke objek itu kira-kira berapa mampunya, atau ya bisa dibilang kira-kira sanggupnya kita melihat ke depan itu jaraknya segimana gitu kan, nyamannya. Dan ini saya buat dengan versi saya pribadi, dan nanti apabila cara yang saya lakukan di video ini atau apapun lah intinya yang saya lakukan di video ini berbeda dengan yang orang lain praktekkan, ya wajar teman-teman, karena ini merupakan versi saya pribadi teman-teman ya. Jadi video ini juga bertujuan untuk teman-teman yang belum mengetahui atau belum tahu tentang tunanetra low vision ringan. Jadi teman-teman nanti kedepannya bisa tahu dan bisa mempraktekkan sendiri cara mengecek atau cara mengetahui orang yang memang memiliki hambatan penglihatan yang ringan, jadi rendah gitu kan penglihatannya. Seperti saya ini tunanetra low vision ringan. Ya pokoknya kita akan langsung saja ke videonya, dan ingat sekali lagi video ini dibuat hanya untuk memberitahu kepada orang-orang yang mungkin awam terhadap tunanetra low vision. Nah, agar teman-teman bisa tahu secara langsung bagaimana tunanetra low vision itu melihat ke suatu objek ataupun tulisan teman-teman ya. Ya, langsung saja teman-teman, kita langsung ke benda pertama yang akan saya jadikan objek teman-teman. Oke sahabat, ini adalah benda yang akan kita lakukan uji ya. Nah ini di sini saya sudah punya uang dengan nominal yang berbeda. Ini ada uang senilai 100 rupiah. Sebentar. Nah ini bisa dilihat dulu ya teman-teman. Sebentar. Aduh, rada ngeblur ya. Oke. Kita lihat lebih jelas, biar lebih jelas ya. Nah ini uangnya sudah jelas ya. 100 rupiah ya. Kemudian ini ada sekitar berapa ya? 200 rupiah teman-teman. Ini saya melihat dari kamera ya. Karena bisa tahu dari kamera teman-teman tuh. Nah ini uang ini ya teman-teman, nanti kita akan uji karena ini uang ini timbul ya. Nah timbul, teman-teman bisa lihat sendiri kalau misalkan uang ini timbul ya. Jadi ada huruf timbulnya, nanti saya akan menebak dengan tanpa melihat uang ini teman-teman ya.
tanpa melihat uang ini berapa-berapanya, nanti saya akan raba dan akan saya tebak teman-teman. Oke, kita langsung saja ke step berikutnya. Oke sahabat, uangnya sudah saya masukkan ke saku ya, dan saya akan menebak dengan cara meraba teman-teman. Jadi selain dari cara visual tadi ya, kita bisa melihat nominal uangnya secara langsung. Mungkin bagi orang yang normal teman-teman ya bisa melihat uangnya secara langsung, tapi kalau misalkan dari jarak yang cukup jauh ya teman-teman, kalau orang tunanetra itu biasanya melihatnya jaraknya agak dekat. Nah, sekarang kita akan langsung saja nih mengambil uang dari saku. Ini uang pertama teman-teman tuh ya. Ini uang pertama, sekarang kita perlihatkan dulu ke kamera. Ini uang pertama yang akan saya tebak nominalnya teman-teman. Dan ini saya tidak akan melihat ke uangnya, tapi saya akan meraba. Seperti yang saya katakan tadi, uang ini timbul, jadi bisa dilihat dengan cara diraba. Nah, oke. Oke teman-teman, kita lihat. Ini mata saya tuh. Saya akan sebutkan sekarang nominal uang yang saya pegang ini adalah 100 rupiah. Benarkah teman-teman? 100 rupiah? Mari kita lihat. Oke sahabat, ini dia hasilnya. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Aduh, rada ngeblur lagi. Sebentar. Nah, tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nominalnya betul ya, 100 rupiah. Oke, kita langsung ke uang selanjutnya ya teman-teman. Oke sahabat, sekarang kita akan lanjut ke uang yang berikutnya. Saya akan menebak lagi nominal uangnya berapa. Kita ambil dulu dari saku celana saya. Iya teman-teman, ini sudah ada uangnya. Lalu kemudian kita akan raba seperti tadi. Sekarang akan saya perlihatkan dulu nih uangnya ya. Maaf teman-teman agak belepotan. Oke, langsung saja kita akan tebak. Nominal uang ini 200 rupiah teman-teman ya. Ini tanpa dilihat sama sekali teman-teman. Nah, apakah tebakan saya ini benar lagi? Mari kita lihat di kamera ya. Oke sahabat, sekarang kita akan lihat lagi apakah betul uang yang saya tebak dengan cara diraba tadi nominalnya sesuai dengan yang saya katakan tadi. Dan iya teman-teman, benar ya. Tuh bisa dilihat sendiri 200 rupiah teman-teman ya. Nah, ini adalah praktek yang bisa dikatakan yang menggunakan indera peraba ya teman-teman. Nah, kalau untuk melihat objek, sekarang kita akan coba apa namanya, praktekkan kembali ya. Bagaimana caranya melihat dengan cara apa ya? Dilihat secara langsung teman-teman. Oke sahabat, para subscriber, kita tadi sudah memperlihatkan bagaimana cara saya melihat sesuatu itu dengan cara diraba ya. Nah, sekarang kita akan lanjut saja ke yang selanjutnya, bagaimana cara melihat secara langsung. Jadi ini sesuai dengan judul ya, praktek teori dan praktek teman-teman ya. Mohon maaf nih teman-teman agak belepotan bicaranya. Nah, jadi kalau untuk melihat secara langsung bagi orang yang normal mungkin segini juga bisa kelihatan teman-teman ya. Tapi kalau bagi orang yang tunanetra atau memiliki hambatan penglihatan low vision itu seperti ini teman-teman ya. Nah, ini jarak segini bisa kelihatan. Nah, sama juga dengan yang ini. Pokoknya ini 100 rupiah dan ini waduh terbalik teman-teman. Sebentar. Ini 200 rupiah teman-teman ya. Tuh. Jadi seperti inilah kurang lebih ya. Nah, sekarang ini tadi kita praktekkan ke uang. Bagaimana kalau kita ke tulisan yang memang benar-benar tulisan ada di benda, teman-teman. Misalkan di jam tangan, teman-teman. Nah, ini sama juga tekniknya seperti ini. Ya.
Kalau semisalkan jarak segini itu masih belum tidak terlalu terlihat teman-teman ya, karena tadi memiliki keterbatasan dalam penglihatan ya, ini cara seperti ini itu sudah nyamannya kita seorang yang memiliki hambatan penglihatan atau seperti saya ini, tunanetra low vision ringan ini ya seperti itu. Jadi teman-teman semuanya, kalau semisalkan di tempat umum atau dimanapun melihat orang yang eh, melihat secara dekat seperti ini, nah ini kita bisa bertanya langsung ke orangnya ya teman-teman. Jadi jangan sampai misalkan orang lagi ini tiba-tiba dipermainkan, dijauhkan seperti ini. Jangan teman-teman. Ini cara yang tidak baik teman-teman ya. Misalkan dia lagi asik kan gitu kan ngelihat jam misalkan. Wah, ini sudah jam berapa misalkan. Tiba-tiba kita menarik seperti ini. Jangan teman-teman ya. Kita harus bertanya kepada orang yang melihat secara jarak dekat tersebut, Pak, kenapa melihatnya secara dekat? Nanti orang yang memiliki hambatan penglihatan itu akan menceritakan apa yang dia rasakan. Oke teman-teman, kita akan langsung saja ke kamera, kita praktekkan tanpa di-cut ini ya teman-teman. Kita akan praktekkan kira-kira segimana sih jaraknya. Nah kurang lebih untuk visualnya dari kamera itu segini ya teman-teman. Ini mungkin kalau untuk orang yang memiliki kekurangan atau hambatan penglihatan ini pasti akan kesulitan untuk dibaca. Nah, bagaimana cara mereka memperbesarnya? Caranya seperti ini. Ini saya misalkan dekatkan ke kamera ya. Nah, ini. Nah, kalau misalkan ukuran segini dia sudah kebaca atau sudah bisa membaca tulisan yang ada di sini, ini berarti menandakan dia memiliki keterbatasan penglihatan dan dia harus melihat secara dekat ke objek, teman-teman ya. Nah, ini pukul 10, 11, 1, 2, dan 4 ya, teman-teman. Tuh. Jadi caranya itu seperti ini. Kalau di efek visualkan ini misalkan ini ya, ini melihat secara jauh, ini melihat secara dekat, teman-teman. Jadi benar-benar harus didekatkan ke objek, teman-teman. Oke, kita langsung saja ke yang selanjutnya. Buat para subscriber, para penonton channel YouTube Zamzam Zainuddin Channel TV, untuk yang selanjutnya saya akan menggunakan papan penunjuk jalan. Nah, di sini ada di belakang saya ya, papan penunjuk jalan yang akan saya jadikan untuk praktek kita ya pada kesempatan video kali ini, yaitu mengenai bagaimana ketika saya melihat objek apakah jaraknya jauh atau dekatnya. Jadi kita akan cek dengan menggunakan eh, apa petunjuk jalan itu yang ada di sana ya. Pokoknya ikutin terus videonya. Oke sahabat, sekarang kita akan praktekkan bagaimana cara saya melihat ke tulisan yang ada di spanduk ini ya teman-teman, atau di petunjuk jalan sih, ini bukan spanduk, mohon maaf salah. Ini petunjuk jalan yang menunjukkan ke kampung yang ada di daerah saya teman-teman. Nah ini cara yang sangat mungkin orang bakal menganggap sepele, tapi ini cara ini berguna untuk saya ya. Nah sekarang kita akan praktekkan. Nah kalau semisalkan jarak segini masih terlalu sulit untuk dibaca atau terlalu kecil, jadi bisa dikatakan itu terlalu kabur ya untuk dibaca, kita akan mendekat ke tulisannya seperti ini. Nah kalau semisalkan masih kurang atau masih terlalu sulit untuk dibaca, maka akan mendekat ke tulisan seperti ini atau ke petunjuk jalannya. Sekarang kita akan baca ya, jalan Cihur Kuning ya. Ini intinya menunjukkan ke sana. Sekarang yang ini, yang bawahnya, jalan Ciherang ya. Nah ini menunjukkan berarti kita kalau mau ke kampung yang ada, ke kampung Lori Ciherang, itu ke sana teman-teman ya. Dan ini yang menuju ke atas, ini yang menuju ke bawah itu ke kampung Ciherang. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman cara saya melihat ke tulisan yang memang ada di
banner ataupun di petunjuk jalan. Ini saya gunakan karena ini pendek ya, tidak terlalu tinggi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk orang yang memiliki hambatan penglihatan atau jarak penglihatannya sekitar ya bisa diukur dengan meter, bisa jaraknya bisa 2 meter, 1 meter ataupun 3 meter, itu ya intinya terbatas lah ya. Caranya seperti itu. Kalau semisalkan masih terlalu kecil atau masih terlalu sulit untuk dibaca, ya dia akan mendekat ke objek seperti yang apa yang saya lakukan tadi, seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti yang apa yang saya lakukan tadi, seperti ini. Nah, ini perlu teman-teman ketahui, ini segini itu nggak terlalu sulit ya untuk saya baca. Jadi segini itu udah pas gitu teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja untuk video kali ini yang ingin saya sampaikan, cuma itu saja. Dan ingat teman-teman semuanya, para subscriber, jika melihat orang yang mendekati tulisan ketika dia ingin membaca banner atau membaca petunjuk jalan, misalkan petunjuk jalannya pendek seperti ini ya. Ketika ada orang yang membaca tapi jaraknya dekat seperti ini, jangan heran teman-teman ya, karena kita bisa bertanya baik-baik pada orang itu, bertanya, tanyakanlah dengan secara sopan, Pak, kenapa Bapak melihat begitu dekat dengan banner yang ingin Bapak baca? Nanti teman-teman akan dikasih tahu oleh orang yang memiliki hambatan penglihatan itu bahwa dia memiliki hambatan dalam penglihatan atau kurang melihat seperti itu. Jadi dia harus melihat dengan jarak sedekat itu teman-teman. Oke, itu saja teman-teman yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Ingat pesan saya, bertanya itu lebih baik daripada kita memendam rasa keingintahuan kita. Jadi kalau ada yang kita penasaran, tanyakanlah kepada orang yang mungkin kita ingin bertanya seperti itu ya. Saya Zamzam Zainuddin dari Zamzam Zainuddin Channel TV, mohon undur pamit dari hadapan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video dan dadah.